Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hasan Junianto, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya, Prodi Teknologi Informasi. Nah, kali ini kita akan lanjut ke praktikum nih, tugas mandiri modul 8, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya fungsi. Fungsi itu merupakan suatu pemetaan nilai menjadi nilai yang lain. Jadi sama seperti program. Nah, itu tapi dia ditempatkan di tempat lain sehingga program utamanya nanti tidak akan terlihat banyak seperti itu. Untuk bagaimana cara menggunakannya, kita langsung ke praktiknya saja. Oke. Di sini kita namanya program konversi uang ke rupiah. Rupiah. Oke, seharusnya pakai Minsi. Oke, kita lihat ininya. Ada rupiah. Nah, di sini ada pilihan dan masukkan jumlah. Juga ini nanti ada hasil. Pilihan, kemudian uang. Hasil. Kemudian di sini printf. Nama programnya. Versi 1. Sini kita langsung itu ya, ngasih tahu apa aja fiturnya. Di sini ada rupiah ke USD. Di sini kan program uang ke rupiah ke ini. Nah, kalau dilihat hasil akhirnya rupiah kan, berarti di sini mungkin agak terbalik ya. Jadi bukan rupiah ke USD tapi USD ke rupiah. Begitu seterusnya euro ke rupiah. Ini rupiah ke US dollar. Oke, kita bisa copy paste. 2, 3, 4, 5. USD euro GBP USD euro Europe Japan GBP Singapore dollar Australian dollar. Kemudian kita disuruh masukkan pilihan. Anda itu kemudian kita pakai scanf %i karena dia integer datanya untuk variabel. Selanjutnya masukkan jumlah uang. Kemudian scanf %i juga dan uang. Nah, kalau dilihat dari ininya, dari contoh hasil yang nampak ini dia berupa hasil di sini kan ada pilihan. Nah, berarti itu nanti akan ada percabangan. Di sini kita bisa menggunakan switch case. Tapi kalau kita menggunakan switch case di sini tentu kan akan membuat programnya menjadi tambah banyak. Nah, seperti itu. Programnya akan menjadi lebih panjang. Jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan
Jadi fungsi nanti tidak akan terlihat di sini di program, tapi dia akan berada di tempat lain, entah itu di bawah atau di atasnya. Nah, kita kali ini mau taruh di atasnya. Untuk penulisan sendiri, pertama kita menuliskan tipe datanya integer, karena dia nanti berupa perkalian. Kemudian kita kasih nama fungsinya, misal konversi. Kemudian kita taruh variabel-variabelnya. Nah, variabel di sini sesuai dengan apa yang akan kita masukkan di sini. Jadi misal kita hasilnya ini kita masukkan ke sesuai operasi fungsinya. Di sini untuk variabel pilihan dan juga uang. Nah, di sini kita sesuaikan. Tipenya kan integer. Untuk namanya sendiri bebas, bisa sama, bisa juga beda. Di sini kita pakai beda biar ada pembeda. Kemudian untuk kan ada di sini nanti ada jumlah ini ya, jumlahnya, kemudian dioperasikan ini. Nah, kita perlu yang namanya hasil. Ini kita kasih juga total misal. Tipenya dia integer. Baru kita masuk ke percabangannya. Switch, karena kita berdasarkan pilihan 1, 2, 3, 4, 5, jadi variabel pilih. Kemudian untuk masing-masing case-nya disesuaikan. Case 1, maka totalnya dengan jumlah dikali dengan 14.300. Kalau kita lihat di sini juga, di sini ini, oke, saya zoom sedikit. Nah, di sini tipe atau uangnya, jenis uangnya kan di USD, ini juga beda-beda, ada Singapore dolar. Nah, di sini kita juga bisa menaruh perintah output printf. Jadi sesuaikan %i nanti ini dari jumlah uang misalkan nanti 100 ya, 100 USD setara dengan Rp rupiah sesuai dengan si totalnya kan juga nanti integer dan juga yang awal tadi jumlah. Oke, kita bisa copy paste. Ini sesuaikan USD, euro, Jepang yen, Singapore dolar, dan Australia dolar. Yang begininya sama ini kan beda-beda juga. Ada 14.300, 17.80, 19.80, 135. 17.80, 35. Kemudian yang Singapura dan Australia 10.547, 10.547, 10.547, 457. 547, 547, 459. Nah, sini kita juga yang default kita suruh dia printf, masukkan sesuai dengan jangan lupa ini dikasih break. Kalau nggak dikasih break dia akan cek terus.
di sini tadi kan katakan bahwa fungsi itu merupakan nilai pemetaan nilai menjadi nilai yang lain. Jadi setelah diproses dia dikeluarkan lagi. Nah, di sini untuk mengeluarkannya lagi dan masuk ke variabel hasil di sini kita menggunakan return atau kembalikan. Yang mana yang mau dikembalikan? Yang mau dikembalikan kan ini si total. Jadi total. Dan ingat juga bahwa ini tipe data fungsinya ini dan juga returnnya ini harus juga sama tipenya. Sebenarnya kita ini dulu coba. Oke, aman. Ada yang merah. Misalkan kita ke rupiah ke US dollar. Misalkan saya punya 100. Balik. Nah, sini kan 1.430.000, 1.430.000. Seperti itu. Kasih dikit biar rapi. Tadi ada yang sedikit rapi mana? Ini bukan ini ya, bukan rupiah ke USD ya teman-teman, tapi kebalikannya, USD ke rupiah. Soalnya kan program konversi uangnya ke rupiah. Mungkin yang di soal itu agak salah tulis. Saya juga nggak tahu. Sebentar. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Misalkan kita punya pilihan 3 Japan, 100 yen. Ini adalah 13.500 karena sama sekali 135. Selima 90. Nah, hasilnya ini 90 Australia dulu sama. Kalau misalnya kita 6 kan 10 kan sesuai pilihannya. Seperti itu. Atau bisa juga kita karena dia berupa variabel, kita harus untuk print-nya dipanggil di sini juga bisa. Jadi pakai %i untuk si variabel hasil. Tapi juga kita harus menghapus yang di atas. Karena apa? Karena di sini itu sudah ada printf-nya. Sudah ada printf, jadi salah satu saja biar tidak double. Nah, untuk misalkan ini ada printf-nya. Nah, untuk yang fungsi yang dia nilainya atau aksi di dalamnya tidak ada printf, maka harus di return seperti ini dan juga dipanggil di sini juga. Nah, seperti ini. Bisa 1. Nah, setara dengan ini 800.000. Ini kita nggak perlu ini. Tapi kita kasih backslash atau enternya di sini. Masih merekam lah. Merekam. Nah, seperti ini. Cukup untuk ini. Nah, nanti selain ada di sini ada lagi selain untuk memanggil fungsi itu pakai assignment variabel dan printf, nanti ada lagi yang menariknya. Saya akan bahas nanti di sini ada tugas yang ketiga ya. Jadi kita lanjut dulu ke
tugas yang kedua. Yang kedua di sini menarik karena ada gambar-gambarnya. Namanya program menghitung angsuran, program pinjaman gitu. Nah, terus dulu, oke kita baca soalnya. Program menghitung angsuran menggunakan fungsi. Nah, jadi seperti ini angsuran pokok. Nah, ini untuk rumusnya seperti ini. Ini tambah ya teman-teman. Jadi sepertinya juga saya tulis, saya sudah tanyakan ke Pak dosen, Pak Seno. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat uangnya 100.000, kemudian besar bunga 10.000. Berarti kan besar angsurannya 20.000 ditambah bunga 10.000. Ya kan? Ini ada pinjaman per bulan kan 100.000 per 5, 20.000. Tambah bunga sisa. Untuk sisanya, untuk sisa berarti sisa dikurangi pinjaman per bulan. Jadi 100 dikurangi 80.000. 100 dikurangi 20.000 jadi 80.000. Ini juga 20.000 ditambah 10%-nya ini jadi 28. Terus ini dikurangi 20. Kemudian ini 20.000 ditambah bunganya dan 10% dari 60.000. Begitu seterusnya sampai angsurannya memenuhi 5. Oke, di sini kita berarti ada 3. 1, 2, 3 dan juga nanti 4 untuk pemanggilan si fungsi. Kita taruh 3 dulu. Jadi pinjaman, kemudian bunga, dan kemudian N. N ini banyaknya berapa kali angsurannya. Kemudian kita printf dulu. Ini program pinjaman. Oke, seperti ini. Kita coba 20 pinjaman. Kasih backslash n belakangnya. Kemudian langsung masukkan besar pinjaman, besar bunga. Masukkan besar pinjaman. Oke, di sini kemudian pakai scanf. Persen I untuk pinjaman. Oke, kita bisa copy paste sambil di persen I pinjaman berarti di sini bunga, kemudian di sini untuk N. Nah, di sini masukkan besar bunga. Masukkan berapa kali angsuran. Oke, kemudian ada garis 1, 2, 3 ini nggak mungkin. Kalau dilihat di sini ada perulangan ya teman-teman. Ini berkurang terus sama 10 kali 20.000. Yang berulang kan ini sampai ini. Jadi yang ini kita 1, 2, 3 ini kita tulis di luar, ini juga di luar. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke fungsinya. Di dalam fungsi nanti ada si perulangan itu. Oke, ini seperti ini.
kemudian angsuran ke kemudian di sini besar angsuran sisa. Kemudian ini lagi kasih backslash-nya biar dia nanti ke enter. Oke, baru kita masuk ke ini. Jadi kalau dilihat ini ada persen-persenannya ya teman-teman, pinjaman per bulan, bunga itu berupa persen, jadi kita kasih hasilnya nanti adalah berupa float. Hasil sama dengan, nah ini tergantung nama fungsinya harus sama dengan keluarannya kita harus minta float, jadi di sini juga float, maksud saya returnnya ini berarti angsuran ada 3, kita panggil fungsinya, ada pinjaman bunga dan N. Nah, untuk di sini kita sesuaikan tipenya integer, namanya terserah kita, misalkan pinjam, kemudian integer bunga kita singkat aja, kemudian integer N, persennya sama juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tambahkan variabel lain. Sini untuk menghitung angsurannya. Ini pinjaman per bulan kan nanti tetap. Bunganya jadi 1, 2, 3, 4. Float ya teman-teman. Besar angsuran. Kemudian di sini ada pinjaman per bulan, nanti di sini saya kasih nama wajib. Kemudian yang bunganya kita kasih nama tambah. Kemudian sisa. Nah, untuk perulangannya kita nanti pakai for ya. Jadi dari 1 sampai n-nya berapa nanti akan berulang terus. Kita pakai di sini float integer, it's tidak apa-apa. For oke. Kita kasih dulu inisiasi awal wajibnya sama dengan pinjaman dibagi dengan kemudian sisanya kan di sini sama dengan di awal pinjaman. Ini sama dengan 1. Dan baru kita pakai for to do for i kan sama dengan 1. Atau di sini kita nggak usah tulis i sama dengan 1 terus i kurang dari sama dengan n, i plus. Nah, di sini kita menghitung si bunganya dulu. Bunganya berarti namanya variabel tambah. Tambah sama dengan bunganya berapa, kemudian dikali dengan bunga dikali
dengan sisa baru dibagi dengan 100. Seperti itu. Bunganya berapa? Oke, misalkan bunganya 10%, terus sisanya uangnya 10.000. 10% dari 10%, 10 kali 10.000, 10 kali 10.000, ya benar. 100.000 dibagi 100 sama dengan 100. Kemudian wajib sisa sudah. Nah, ini besar angsuran sama dengan wajib plus tambah. Kemudian kalau sudah, sisanya menjadi sisa dikurangi dengan wajibnya. Nah, kemudian kita juga kasih ini. Kan di sini ada ini. Nah, dibuat seperti tabel gini. Ya, tadi sudah sempat menghitung untuk susunannya. Oke, di sini. Oke, sebelumnya nanti kan kalau yang terakhir itu yang angsuran ke-5 atau yang sesuai dengan ini kan hasilnya 0. Nah, di sini kalau kita samakan sama yang ini nanti dia tidak akan rapi. Maksudnya samakan susunannya si tabelnya kita harus buat beda dikit. Seperti itu. Karena dia tadi load, jadi pakai 0F aja. Ini ada koma. Oh, nah di sini pakai 2F. Nah, variabelnya sendiri di sini tadi kan angsuran berarti di sini kita pakai I. Dan besar angsuran berarti pakai besar angsuran. Kemudian sisa kita tetap pakai sisa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita pakai yang persamaan juga if jika dia I-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan pakai yang ini. Else berarti yang sama dengan 0, dia pakai ini gak masuk. Ini cuma nanti dia ininya agak dipanjangin. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini udah ada printf, maka di sini tidak perlu ada printf lagi. Tapi tetap si returnnya kita kembalikan. Kita sesuaikan angsuran ke, berarti di sini I. Kemudian bunganya berarti bunganya tetap ya, bunganya tetap bunga. Kemudian berapa kali angsuran tetap ininya tetap. Itu kita juga bisa menyamakan sesuai. Berarti pinjamannya kan berarti 0, berarti sisa. Kemudian bunganya berarti nanti angsuran. Kemudian ini nanti pakai
atau sebenarnya sama juga nggak apa-apa karena di sini kan kita nggak pakai printf ya. Printf yang di bawah maksudnya. Oke, kita ini sudah, ini harus sama, sini float semua. Coba build. Oke, aman teman-teman. Oke, kita coba start pinjam misalkan 100.000, bunganya 10%, diatur sebanyak 5 kali. Oh wait, oh di sini ini bukan 1 jadi i. Kita perhatikan sesuatu yang penting biar nanti, nah jadinya seperti ini. Nah ini kan kurang yang tadi saya bilang, dia kurang, oh maaf, bukan sama dengan 0 ya, sama dengan n. Nah itu kan nanti tadi sama dengan 0, sekarang sama dengan n, kita lihat bedanya. Nah dia kan jadi sama, ininya saja jadi terlihat menarik untuk dipandang. Ini kita bisa taruh juga di sini, dan kita juga kasih rupiah. Siap. Oke, ini kasih dikit. Oke, seperti itu contoh 100.000 ya teman-teman. 100.000 masukkan besar bunga 10%, angsurannya 5 kali. Nah, jadinya seperti ini. Angsuran ke angsuran ya, kok angsur ya. Oke, kita coba lagi. 100.000, 10%, 5 kali angsur. Nah, seperti ini jadinya. Sisanya kok dan 60.000, bunganya 5%, kita angsur 10 kali. Ini oke, ini agak karena ini 10 ya. Terus 20.000 misalnya, 10%, 5 kali. Oke, ini masih kurang sekitar 1, 2, oh 3. 2. Oke, 10 misalkan 200.000, 15%, diangsur sebanyak misalkan 6 kali. Karena angkanya enggak rata. Terus 10% diangsur misalkan 4 kali. 200.000 8. Nah dia akan utuh. Ini seperti ini. Coba lagi yang seperti contoh 200.000, 10 kali 10% dan 5 kali angsuran. Nah jadinya seperti ini. Kita lihat, nah sama. Oke, seperti itu untuk program kedua. Nah ini yang ketiga, menarik. Menariknya di mana kita bisa menginputkannya dengan cara lain. Kalau tadi kan kita pakai variabel, di sini kita bisa
langsung nge-printf. Masih rekam ya. Oke, sudah 35 menit. Kita lihat dulu. Program menghitung luas dan lingkaran menggunakan fungsi dalam fungsi. Nah, maksudnya di sini dalam fungsinya kita nanti ada fungsinya. Jadi kan ada keliling dan luas. Nah, jadi itu nanti kita buat fungsi sendiri-sendiri, fungsi keliling dan juga fungsi lingkaran. Nah, itu nanti ditampung pada satu fungsi lagi. Jadi di sini ada 3 fungsi di dalamnya. Kalau fungsi dalam fungsi di sini, kalau di matematika atau kalkulus kita sebutnya bundaran ya, atau komposisi. Jadi komposisi fungsi. Oke, kita lihat ada 2 variabel, 3. Ini jari-jari dan juga hasil. Integer terus yang hasilnya float. Berarti di sini pilih, kemudian jari-jari atau saya saja, kemudian float hasil, kemudian printf program menghitung lingkaran. Tadi namanya program operasi karena ada beberapa atau lebih dari satu operasi untuk menghitung lingkaran sendiri. Kemudian printf \n langsung minum. Gak usah dispasi karena enggak itu ya. Kemudian yang kedua keliling meruas, kemudian masukkan pilihan jari-jari. Nah, masukkan pilihan scanf %i variabel ini. Kemudian masukkan jari-jari. Segi dan R. Atau jari-jari gitu kan bebas ya teman-teman. Misalnya bisa koma gitu. Jadi kita taruh di float saja. Nah, di sini kita baru masukkan fungsinya. Hasilnya oke. Karena pasti float, jadi float keliling. Nanti dia akan untuk jari-jari. Kemudian untuk operasinya, nah kan tadi kita returnnya pakai di fungsi ya. Returnnya itu pakai variabel dulu, jadi hasil float tipenya hasil
baru dihitung berapa, kemudian kita baru return hasil seperti ini. Nah, kalau ini kan keliling kita sudah tahu bahwa keliling lingkar itu 2 PR. Di sini kita langsung bisa mereturn aja. Jadi return 2 dikali P-nya kan 3,14. 3,14 dikali dengan si jaring itu. Nah, seperti ini. Sudah cukup. Kemudian yang luas sama juga pakai float jari biar agak beda. Patternnya sama, cuma di sini nilainya beda. Jadi 3,14 dikali dengan jari dikali dengan jari. Oke. Terus satu lagi, karena di sini tadi ada pilihan ya teman-teman untuk menghitung si ini, menghitung keliling atau luas. Jadi ada dua nanti, integernya pilihan, kemudian floatnya yang kita kasih nama radius. Di sini kita kasih dia hasil variabel hasil, karena kan nanti dipilih dari salah satu dari antara dua nanti. Kemudian switch pilihan untuk case 1. Nah, ini yang maksudnya fungsi di dalam fungsi. Kita masukkan ini keliling yang isinya adalah radius untuk kita hitung. Kemudian kita F keliling lingkaran adalah jumlah lingkaran. Oke. Jadi keliling lingkaran adalah persen 2F dari hasil ini, hasilnya sama dengan kelilingnya dari hasil. Oke. Kemudian kita break. Oke, bisa kita copy. Untuk case-nya 2, hasilnya nanti bukan keliling, tapi luas, tapi variabelnya tetap radius. Di sini luas lingkaran. Nah, control printf sesuai pilihan di daftar. Oke, sudah selesai. Baru kita kembalikannya. Ini kan kembalikannya jadi masuk sini. Nanti kembalikannya di sini masuk. Return mengembalikan si hasil untuk dimasukkan ke sini hasil sama dengan hitung untuk variabel ini. Nah, seperti ini cukup. Coba kita jalankan. Oh, di sini bukan jari saja. Oke, selalu perhatikan. Oke.
Oke, kita coba misal. Di sini belum di misalkan masukkan pilihan kita mau cari keliling lingkaran. Misalkan ciri-cirinya 7. 7 dikali 2 kali 7 kali 3,14. Hasilnya 43,96. Dimasukkan pilihan. Oke, kita coba lagi. Misalkan ciri-cirinya 14. Nah, 7,92. 2 kali dari 4, 3,96. Gimana kalau luas? Kita cari luas. Misalkan 7 ciri-cirinya. 153,86, sekitar 164. Kenapa koma? Kalau di contohnya tadi kan di bulat karena di sini kita pakai float. Seperti itu. Jadi sesuai dengan 3,14 itu. Selain begini, kita kan hasilnya saya tadi bilang juga vektornya ini kita manggilnya bisa langsung seperti ini. Dan F karena dia tadi hasil kita bisa nulis persen 2F misalnya 2F dari kita yang hitung nih, pilih koma F. Nah, ini juga bisa kan pilihan 1 7 ya tadi. Nah, hasilnya sama 3,96. Kenapa double? Karena di sini kita sudah mengopi hasil. Kalau misal nggak mau, kita bisa juga di sini. Kemudian si variabel hasilnya kita hapus. Nanti yang keluar cuma satu ini aja. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita mau nyari luas, kita punya ciri-cirinya 16. Hasilnya 706,50. Coding itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Jadi asik gitu. Kan luas, misalkan kita punya 28. Nah, di sini 2461,76. Oke, seperti itu. Jadi kita tadi ada di sini ada perulangan dalam fungsi. Ini juga masih perulangan juga, percabangan dalam fungsi. Kemudian di sini ada perulangan dalam fungsi, dan di sini juga ada fungsi di dalam fungsi itu sendiri. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Untuk saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.